kita mulai dengan topik tips meningkatkan kemampuan bahasa Inggris di dunia kerja. Saya yakin Pak Henok ini sudah memiliki banyak pengalaman dalam hal sumber daya manusia yang bekerja dengan Pak Henok. Ya, jadi mohon teman-teman catat ini beberapa poin penting. Bahkan kalau bisa nanti ada yang mau ditanyakan segera ditanyakan pada akhir sesi. Ya, nanti sesudah Pak Henok selesai sesi, nanti mohon saya diingatkan untuk kita foto bersama ya. Sesudah Pak Iman, kalau saya diingatin ya. Oke, Sir. Ya, baik. Pak Henok, untuk waktu dan tempat bisa dipersilakan untuk Pak Henok. Terima kasih Pak Henok. Baik. PPT-nya sudah ini ya Pak ya? Ya. Terima kasih Pak Yerli. Bisa dengar suara saya dengan jelas? Bisa. Pak. Ya. Selamat sore rekan-rekan, teman-teman dari Poltek maupun yang non Poltek, jurusan Prodi Bahasa Inggris Bisnis. Perkenalkan, nama saya Henok Pradana. Saya berterima kasih atas kesempatan bisa membagikan sedikit tips yang kami mungkin bisa membantu teman-teman nanti pada saat bekerja, terutama dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Ya, betul bahwa saat kuliah kita mendapatkan banyak sekali mungkin teori dan praktek, tapi ada hal tertentu yang mungkin belum diajarkan atau mungkin yang tidak dialami pada saat kuliah, yang baru akan didapatkan pada saat bekerja nanti. Oke, baik, kita mulai dengan slide pertama. Slide berikutnya, Pak. Nah, ini tentang saya sendiri. Saya adalah alumni dari Fakultas Ekonomi Ubaya jurusan akuntansi era tahun 90-an. Kemudian saya berkesempatan bersyukur bisa kuliah lanjut ke Amerika di bidang finance dan information system. Kemudian sekitar 13 tahun lalu saya juga sempat mengajar paruh waktu di Poltek jurusan Prodi Bahasa Inggris Bisnis. Waktu itu saya belum nikah. Kemudian setelah menikah dengan kesibukan, punya anak dan lain-lain, saya dengan menyesal belum bisa melanjutkan lagi. Nah, sejak 2010 hingga sekarang, saya adalah ketua yayasan sekaligus juga manajemen dari Rising Stars Preschool dan Kindergarten. Ya, ini yang saya mau buat sebagai contoh studi kasus untuk presentasi sore ini. Berikutnya, Pak Yerli. Nah, tentang Rising Star Preschool dan Kindergarten, berdiri 2010, lokasinya juga tidak jauh sebenarnya dari Poltek Ubaya. Kami bahkan lebih dekat ke kampus Ubaya Tenggilis, kurang lebih cuma 5 menit dari kampus Ubaya Tenggilis di Panjang Jiwo Permai. Nah, kami bergerak di pendidikan anak usia dini, jadi mulai anak-anak berusia 2, bahkan ada kelas-kelas yang lebih muda dari usia 2 hingga 6 tahun. Jadi ini adalah murid-murid kami. Nah, kami menggunakan 3 bahasa sebagai pengantar. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Indonesia. Nah, dengan alasan adalah anak-anak yang usia dini tersebut itu adalah seperti sebuah spon yang sangat mudah menyerap bahasa, utamanya bahasa asing, yaitu Inggris dan Mandarin. Sehingga kami memulainya di usia yang begitu muda. Nah, diharapkan kami sudah mempunyai sejak 5-6 tahun lalu kami sudah mempunyai lulusan yang menuju ke SD, dan kami juga patut berbangga bahwa lulusan-lulusan kami masuk ke sekolah-sekolah 3 bahasa yang cukup mempunyai reputasi baik di Surabaya. Jadi mereka bisa diterima, mereka bisa mengikuti pelajaran di sekolah-sekolah 3 bahasa tersebut dan mempunyai prestasi yang cukup baik. Oke, berikut. Nah, seperti kita ketahui,
kemampuan bahasa itu sebenarnya terdiri dari secara mudah dibedakan menjadi 4 kemampuan, yaitu listening, mendengar, speaking, berbicara, reading, membaca, dan menulis, writing. Nah, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah dari yang paling sering kita lakukan, yang mungkin paling gampang, listening, mendengar. Tips apa yang saya mau sharingkan adalah pada saat nanti kalian bekerja, atau mungkin saat ini juga bisa berlaku pada saat kalian kuliah, kalian coba menuliskan apa yang kalian dengar. Menulis poin-poin penting yang kalian dengar. Jadi supaya apa yang kalian dengar itu tidak mudah dilupakan, kalian tulis. Setelah kalian tulis, kalian akan mengulangi. Coba kalian ulangi apa yang kalian tulis itu ke pembicara untuk mengkonfirmasi apakah yang kalian dengar itu benar. Atau mungkin juga apa yang kalian dengar tadi, yang kalian catat tadi tidak benar atau tidak seperti yang dimaksud oleh pembicara. Nah, itu pentingnya yang kedua, kalian ulangi. Nah, yang ketiga adalah kita ketahui sendiri bahwa sebenarnya bahasa Inggris itu bukanlah bahasa yang banyak dipakai dalam sehari-hari, dalam percakapan sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus sering lebih banyak mendengar. Sering usahakan untuk berlatih mendengar. Saya yakin Pak Yerli maupun dosen-dosen Poltek sudah berulang-ulang, mungkin berpuluh-puluh kali atau ratusan kali untuk mengingatkan kalian untuk sering mendengar, banyak mendengar. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi internet, kita bisa mengakses program-program yang sangat bagus, bermutu, berkualitas dari berbagai penjuru dunia, utamanya dari negara-negara yang native language-nya adalah Inggris. Nah, terserah kalian lebih suka mendengarkan English British English, American English, ataupun Australian English, ataupun yang paling dekat dengan kita adalah Singaporean English atau Singlish. Ya, itu tergantung selera kalian mau dengar yang mana. Itu dengan mudah kalian dapatkan sekarang melalui internet. Nah, terus terang sampai saat ini pun saya juga masih mempunyai kebiasaan untuk mendengar radio Amerika. Jadi setiap pagi sambil saya jalan pagi, saya selalu mendengarkan siaran-siaran berita utamanya maupun siaran-siaran laporan perbincangan diskusi dalam bahasa Inggris. Kenapa itu saya lakukan? Karena kalau tidak, itu akan kemampuan bahasa Inggris yang kita sudah miliki akan dengan cepat hilang. Nah, saya mau memberikan sedikit apa yang kami lakukan di Rising Star Preschool dan Kindergarten dalam hal mendengarkan. Utamanya kami sering melakukan rapat-rapat internal antar guru. Kami membiasakan untuk guru-guru bahasa Inggris menggunakan bahasa Inggris dalam komunikasi sehari-hari antar guru. Kalau dengan murid itu sudah pasti, itu wajib. Kita harus selalu menggunakan bahasa Inggris dengan murid. Tetapi antar guru kami juga menganjurkan, mewajibkan guru-guru untuk berbicara menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini kalau dalam waktu meeting, dalam rapat internal, rapat evaluasi, rapat perencanaan untuk event, kami akan menggunakan bahasa Inggris dan kami akan menyarankan untuk guru-guru selalu menulis yang mereka dengar. Supaya mereka tidak gampang lupa. Selain menulis, mereka sebaiknya juga harus mengulangi, mengkonfirmasi. Apa benar yang saya tadi dengar itu benar? Yang tadi saya dengar itu benar apa yang dimaksudkan oleh pembicara. Ya, ini adalah yang listening. Oke, berikutnya adalah yang speaking. Ini adalah tahap yang berikutnya. Setelah kita mendengar, kita berbicara. Nah, untuk berbicara dalam bahasa Inggris,
kami sarankan untuk bicara dengan perlahan dan jelas. Jangan bicara terlalu cepat. Bicara perlahan, jelas, dengan intonasi yang jelas. Walaupun konsekuensinya adalah kalau kalian berbicara dengan perlahan dan jelas, itu akan kedengaran kesalahan grammar. Tidak apa-apa. Dari situ nanti orang yang kalian ajak bicara akan memberikan, kalian minta untuk diberikan koreksi, diberikan masukan. Grammar mana yang mungkin kurang tepat, kalian bisa perbaiki. Sama, untuk berbicara, kalian juga harus mengulangi ke pendengar. Apakah pendengar itu memahami maksud yang kalian sampaikan? Apalagi konteksnya ini kalian berbicara dalam bahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggris sebenarnya bahasa yang gampang-gampang sulit. Dikatakan bahasa asing yang mudah, tidak mudah. Tapi apakah sulit? Juga tidak sulit kalau kalian sering menggunakannya. Kalian sering berbicara menggunakannya. Nah, oleh karena itu menuju ke poin saya yang ketiga. Banyak berbicara. Ini salah tulis, saya ketik ya. Banyak berbicara. Tidak, Pak, masih poin ketiga dari speaking ini. Kenapa banyak berbicara? Karena kita ketahui lagi sama kayak yang listening tadi, di lingkungan masyarakat Indonesia, kesempatan untuk berbicara dalam bahasa Inggris itu tidak banyak. Tidak banyak. Jadi manfaatkan kesempatan dengan komunitas bahasa Inggris bisnis, teman-teman kalian, dosen kalian, untuk berbicara sebanyak mungkin dalam bahasa Inggris. Nah, sebaiknya yang poin keempat adalah kalian juga harus merencanakan apa yang akan Anda bicarakan. Ya, kalian tulis poin-poin pentingnya supaya itu apa yang kalian sampaikan menjadi sistematis, tidak ngalor ngidul bahasa Jawanya, tidak kesana kemari, tapi ada agendanya yang kalian mau sampaikan. Nah, untuk case study di lingkungan kami, di lingkungan sekolah, biasanya kami akan berbicara tentunya terhadap murid. Mengajar murid bahasa Inggris itu pasti. Tetapi ada audiens kedua atau ada pendengar kedua yang tidak skala pentingnya, yaitu adalah orang tua. Karena kami secara rutin mengadakan pertemuan orang tua, baik untuk mengevaluasi kegiatan belajar mengajar maupun untuk mendapatkan masukan dari orang tua. Nah, orang tua murid kami itu rata-rata mampu berbahasa Inggris, sehingga mereka sebenarnya adalah partner berbahasa Inggris yang sangat baik. Nah, oleh karena itu, kami pada saat mengadakan pertemuan dengan para orang tua, kami harus berbicara dengan kembali nomor 1, 2, 3, dan 4 itu kami ya praktekkan. Kami harus bicara dengan perlahan, dengan jelas, dengan intonasi yang baik, supaya orang tua bisa memahami, apalagi di era online sekarang yang semua pertemuan menggunakan Zoom. Biasanya kami akan mengundang orang tua datang ke sekolah untuk mengadakan pertemuan, tapi sejak setahun yang lalu, sejak Maret 2020, kami melakukan pertemuan dengan Zoom. Kami juga melakukan pengulangan ke orang tua untuk mengkonfirmasi apakah benar bahwa yang didengar orang tua itu adalah pesan yang guru-guru ingin sampaikan. Selain dengan murid, orang tua, kita juga berbicara sesama guru. Tadi saya sudah sampaikan untuk merencanakan acara yang ke depan yang akan kami adakan adalah acara perayaan Hari Kartini pada tanggal 21 April. Acara terakhir yang kami baru lakukan adalah perayaan Paskah. Jadi kami hampir setiap bulan mengadakan perayaan. Oleh karena itu dalam perencanaannya kami membutuhkan banyak sekali diskusi untuk merencanakan, menyiapkan event, maupun setelah event kami biasanya akan melakukan evaluasi. Oke, berikut poin ketiga. Poin ketiga adalah poin membaca, reading. Nah, membaca yang kami lakukan baca perjanjian. Poin pertama adalah baca perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian
antara sekolah kembali dengan orang tua. Karena orang tua mempercayakan anaknya, yang terutama anak-anaknya yang masih berusia dini, untuk bersekolah di tempat kami. Itu kami menanggung banyak resiko. Resiko apa? Resiko keselamatan, resiko keamanan dari anak-anak yang masih kecil ini, usia 2 sampai 6 tahun. Sehingga kami harus membuat perjanjian tertulis dengan orang tua yang harus disetujui oleh orang tua. Sama halnya nanti, mungkin kalian kalau sudah bekerja di dalam dunia kerja, terutama menggunakan perusahaan-perusahaan yang menggunakan perjanjian dalam bahasa Inggris, kalian harus membiasakan diri untuk membaca perjanjian tersebut. Karena apa? Perjanjian tersebut adalah bahasa-bahasa legal, bahasa-bahasa hukum. Walaupun mungkin bukan kalian yang membuat, mungkin ada pihak pihak pengacara atau pihak-pihak yang lebih berkompeten dalam membuat kontrak-kontrak perjanjian hukum, tetapi kalian sebaiknya juga memahami apa yang tercantum dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Nah, bagaimana kalian memahami atau memperbanyak kosakata? Kembali, banyaklah membaca buku bahasa Inggris. Saya yakin perpustakaan Ubaya sudah mempunyai banyak sekali buku-buku dalam bahasa Inggris. Harus memaksa diri untuk membaca buku-buku tersebut. Nah, poin saya yang ketiga adalah kalian harus mempunyai tujuan dalam membaca buku bahasa Inggris. Satu, bisa tujuannya untuk untuk rekreasi, baca buku Harry Potter, baca buku novel dalam bahasa Inggris, itu ada untuk lebih ke rekreasi. Tetapi yang lebih lagi untuk memperluas kosakata kalian harus mulai membaca buku-buku yang berhubungan dengan bahasa bisnis. Contoh tadi, bagaimana bernegosiasi, bagaimana membuat kontrak, bagaimana mengerti lawan bicara, mempersuasi, dan lain-lain. Coba kalian baca dalam buku-buku yang menggunakan bahasa Inggris. Memang buku-buku bahasa Inggris biasanya mahal, oleh karena itu manfaatkan perpustakaan yang ada. Perpustakaan Ubaya saya yakin mempunyai banyak koleksi buku bahasa Inggris yang bermutu. Nah, yang kami lakukan di Rising Star Preschool dan Kindergarten, kami juga mempunyai sesi untuk guru-guru, mewajibkan guru-guru kami untuk membaca buku dalam bahasa Inggris, kemudian membagikan apa yang mereka bacakan itu kepada guru-guru yang lain maupun kepada orang tua. Jadi apa yang mereka baca itu tidak sekedar untuk mereka sendiri, tapi mereka juga harus sharingkan, bagikan apa yang mereka pelajari dari membaca itu ke rekan-rekan guru maupun ke orang tua. Nah, biasanya kami tidak minta mereka sharing dalam satu buku, harus mereka sharingkan satu buku. Kami bagi dalam beberapa bab. Contoh, bab 1, bab 2, topiknya apa. Nah, mereka cukup sharing bagian tersebut. Oke, berikutnya, poin yang keempat adalah, setelah reading adalah writing. Nah, writing mungkin adalah kemampuan bahasa Inggris yang paling sulit. Karena dalam bentuk tertulis, kalian dengan mudah akan bisa dinilai oleh pembaca. Apakah kalian adalah seorang penulis yang secara grammar maupun secara isi, secara konten. Apalagi tips yang saya berikan yaitu lebih banyak melatih diri untuk menulis. Nah, menulis itu harus menulis yang singkat, padat, jelas. Terus terang, saya dulu waktu kuliah di Ubaya juga diminta untuk menulis laporan, menulis rangkuman. Nah, kebiasaan saya masih ingat, kebiasaan jelek saya dulu waktu itu adalah menulis sebanyak-banyaknya. Dan saya masih ingat dulu pasti diawali dengan dalam era globalisasi. Bla 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 bla. Kita mulai mesti dengan kata-kata itu. Nah, sehingga menjadi laporan karangan kami menjadi istilahnya waktu itu lebih dipentingkan
kuantitas. Jadi semakin banyak halaman yang kita bisa tulis itu semakin bagus. Padahal di dunia kerja yang kita butuhkan adalah laporan yang sesingkat-singkatnya, sejelas-jelasnya. Karena apa? Laporan yang kita bikin itu adalah untuk dibaca oleh atasan, manajemen maupun orang tua. Yang mungkin waktunya itu mereka tidak banyak untuk baca suatu tulisan yang panjang bertele-tele. Mereka cuma ingin mendapatkan poinnya itu apa sih? Poin pentingnya itu apa? Ya. Nah, kemudian poin ketiga yang saya mau tekankan adalah menulis di HP. Nah, terus terang sekarang di era digital ini kita semua hampir tidak bisa terlepas dari HP. Nah, kita pun juga harus menulis di HP. Nah, menulis di HP itu sebaiknya juga mengikuti kaidah pendek, singkat, padat. Kenapa? Karena HP itu kalian bisa lihat sendiri layarnya kecil. Layarnya kecil, sebenarnya isi yang kita bisa tuliskan di HP itu juga sebenarnya tidak banyak. Dan mata yang terus melihat di HP itu menyebabkan mata kita akan menjadi semakin lelah, dan pada suatu saat kita akan menjadi mata kita bisa menjadi sakit dan merah. Oleh karena itu, sebisa mungkin kalau kalian nulis di HP, terutama ke dosen, ke orang ke atasan, itu kalian usahakan yang singkat padat jelas. Ya. Nah, kami di sini, kami juga terus terang orang tua dan guru sering sekali menggunakan media HP dalam berkomunikasi. Nah, ini yang satu poin penting yang mungkin yang saya mau sharingkan ke teman-teman adalah pada saat orang tua menanyakan tentang perkembangan anaknya di HP, itu biasanya panjang lebar. Nah, saya selalu mengingatkan ke guru-guru kami agar waspada, agar berhati-hati. Kenapa? Karena menulis di HP, kita membalas orang tua di HP, itu kalau kita harus super hati-hati. Karena ini bisa menimbulkan banyak sekali kesalahpahaman. Jadi apa yang kita tuliskan di HP mungkin maksud kita A, tetapi orang tua menangkap bahwa yang disampaikan guru itu adalah Z, sesuatu yang saling bertolak belakang. Oleh karena itu, saya sarankan ke guru-guru, kalau orang tua menanyakan sesuatu yang membutuhkan jawaban yang panjang lebar, sebaiknya kita telepon, kita bicara. Jangan membalas dengan tulisan yang panjang lebar juga. Itu sangat rawan untuk menimbulkan kesalahpahaman. Karena kita tidak bisa melihat ekspresi muka orang tua. Kita cuma bisa menerka-nerka saat membaca pertanyaan orang tua melalui HP. Betul ya? Nah, pada saat kita menuliskan jawaban kita secara panjang lebar, orang tua juga tidak bisa melihat muka ekspresi kita. Orang tua cuma bisa menerka, mengimajinasi. Guru A, Guru Rani, ini ngomong apa tentang anak saya? Dia cuma bisa mengira-ngira, karena tidak bisa mendengarkan suaranya, tidak bisa melihat ekspresi mukanya. Oleh karena itu, sekali lagi saya tekankan, untuk teman-teman yang nanti akan banyak menggunakan HP dalam berkomunikasi dengan rekan kerja, dengan atasan, mungkin saat ini juga dengan dosen, hati-hati. Kalau kalian tidak paham dengan tulisan pesan yang kalian terima dari dosen, dari rekan kerja, dari atasan melalui HP, sebaiknya saran saya kalian telepon saja, bicara per telepon. Itu akan lebih jelas, lebih menghemat waktu, lebih tidak menyebabkan kesalahpahaman. Dan saya yakin ada banyak hal yang kita bisa jelaskan, selesaikan melalui percakapan daripada melalui bahasa tertulis. Karena bahasa tertulis ini ada satu resiko juga. Apa resikonya? Kalau kita salah tulis, kemudian di screenshot atau disimpan oleh lawan kita, istilahnya orang yang menerima tersebut, itu menjadi satu bukti tertulis. Betul ya?
Tapi kalau kita berbicara dan lawan teman rekan bicara kita tidak merekam, itu bisa bukan tidak bisa jadi bukti. Karena orang kan bilang katanya. Nah, kita juga bisa bilang, oh enggak, saya tidak pernah berkata. Ya, sulit jadikan bukti kalau sudah menyangkut kata-kata yang tidak direkam. Tapi kalau tertulis, itu tersimpan. Itu resikonya sangat besar. Itu menjadi senjata makan tuan. Ya, jadi berhati-hatilah, terutama dalam menulis. Oke, baik. Saya rasa cukup sekian sharing tips saya. Semoga bermanfaat dan saya membuka kesempatan untuk kalian jika ingin bertanya. Baik, terima kasih Pak Henok untuk sharingnya, pancingan bagi teman-teman untuk bisa memberikan respon berupa pertanyaan atau bahkan sharing. Jadi rekan-rekan semua, ini adalah sharing practice yang Pak Henok coba berikan kepada teman-teman dalam konteks di mana Pak Henok berhubungan dengan orang tua, ya, dengan orang tua dalam konteks pendidikan. Ada beberapa poin penting yang tadi sudah disampaikan terkait dengan kehati-hatian ya dalam konteks menulis, dan juga selain itu juga ada 4 keterampilan yang memang tampaknya itu ya sometimes we are taking for granted ya Pak Henok. Iya. Seringkali kita taking for granted, tidak berhati-hati, bahkan juga ya cenderung meremehkan konten yang kita berikan kepada orang ya. Dan dalam konteks ini keterampilan berbahasa Inggris tadi, sebenarnya ada beberapa poin yang sangat penting untuk teman-teman sebagai reminder lagi bahwasannya dalam konteks speaking, khususnya kalau teman-teman ikut bergabung dalam dunia pendidikan, khususnya di pendidikan usia dini, harus berhubungan dengan orang tua, kolega, ya dengan manajemen. Nah ini poin-poin itu yang sudah di-sharekan oleh Pak Henok ya. Baik, itu pancingan dari Pak Henok untuk teman-teman merespon. Silakan saya buka diskusi supaya lebih mantap gitu ya pertemuan hari ini. Silakan dimulai dari siapa dulu? Caroline. Caroline, baik, sebentar, saya akan spot dulu. Sebutkan nama lengkapmu, ya, nggak usah NRP, ya, kemudian semester berapa, kira-kira. Silakan. Selamat sore Pak Henok, saya Caroline dari semester 6. Saya ingin bertanya mengenai pertemuan orang tua tadi. Pak Henok kan bilang kalau di Rising Star School sering ada pertemuan orang tua. Nah, bagaimana cara menghandle atau menghandle para orang tua yang punya banyak permintaan atau pertanyaan kayak gitu? Terima kasih. Ya, tentunya permintaan orang tua sebagai konsumen itu adalah hal yang wajar dan patut mereka minta, karena mereka adalah pihak yang istilahnya yang membayar. Kami adalah pemberi jasa, mereka adalah penerima jasa. Tapi tentunya tidak semua permintaan itu dapat kami penuhi, karena kami juga mempunyai keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, uang, dan lain-lain. Oleh karena itu biasanya kalau ada permintaan orang tua yang kami rasa kami tidak mampu untuk langsung jawab atau kami penuhi, kami biasanya akan bilang, akan kami tampung dulu, kami diskusikan dengan pihak manajemen, nanti kami akan berikan info hasil diskusi kami. Itu yang kami lakukan. Jadi yang kami bisa langsung jawab penuhi, kami akan jawab. Umpama contoh minta perpanjangan waktu untuk mereview materi. Oke, selama kami ada waktu kami pasti lakukan. Tetapi kalau contoh minta bisa nggak Rising Star mempunyai
mainan drone untuk anak-anak. Ya, itu kami kalau itu kami bisa juga langsung jawab, itu tidak bisa kami lakukan karena berbahaya bagi keselamatan. Anak-anak juga belum waktunya untuk main drone. Tapi kadang-kadang ada satu permintaan yang kami perlu diskusikan. Nah, kami biasanya akan jawab, kami tampung dulu, Bu. Kami akan diskusikan, kami akan berikan jawabannya. Gitu. Ya. Oke. Cukup ya Caroline? Atau ada lagi? Ya sudah cukup. Terima kasih. Ya, oke. Sekali lagi Pak Henok, selain sebagai yayasan di Rising Star School, gitu ya, beliau juga manajemen di Rising Star School yang mengelola pendidikan usia dini yang sudah istilahnya memberikan kontribusi di dunia pendidikan khususnya dalam pengembangan karakter sekaligus juga keterampilan bahasa asing, baik bahasa Inggris maupun Mandarin. Silakan pertanyaan kedua dari teman-teman. Erika, Pak. Erika, oke. Ya, nama dan semesternya supaya Pak Henok juga kenal wajahnya. Ya, silakan. Oke, selamat sore. Saya Erika dari jurusan BIP semester 2. Jadi saya mau bertanya, untuk kondisi kayak gini kan pembelajarannya tuh online. Terus anak kecil itu kan cenderung gampang bosan ya, Pak. Terus kayak kita aja yang udah usia 20-an, pembelajaran online itu udah membuat kita jenuh. Nah, kalau di Rising Star sendiri itu penyesuaiannya gimana? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Tadi saya mau tambahkan, Rising Star selain pengajaran secara bahasa, kami sebenarnya juga mengajarkan karakter building, pembentukan karakter, membaca, menulis, ya tentunya berbicara dan mendengar, dan matematika. Jadi cukup banyak sebenarnya apa yang kami ajarkan ke murid-murid. Pertanyaan untuk mengatasi kebosanan murid-murid kami, tentunya kami guru-guru kami terus berinovasi mencari cara agar murid-murid itu tertarik, selalu berusaha untuk antusias. Memang tidak dapat dipungkiri ada anak-anak yang apalagi setelah setahun, kami kan kurang lebih setahun sejak Maret 2020 melakukan pembelajaran secara online. Itu beberapa anak sudah sejak beberapa bulan lalu sudah ngomong bosen apa. Oleh karena itu kami melakukan beberapa langkah, seperti satu contohnya guru-guru memanfaatkan game online. Jadi melalui ada game-game online kami manfaatkan untuk pembelajaran. Jadi kan guru-guru membuat game untuk bisa anak mainkan di rumah. Selain pada saat tatap muka online. Yang kedua adalah kami mengadakan berbagai macam event. Jadi seperti yang tadi saya katakan kayak event Pasca, nanti event hari perayaan Kartini, nanti kami juga akan melakukan perayaan Lebaran, supaya anak-anak juga bisa kesempatan untuk karena kelas kami bagi menjadi grup kecil. Jadi contohnya setiap grup ada sekitar 3-4 anak. Jadi kami pembelajaran online ini tidak semua satu kelas bersamaan. Kami bagi jadi 3 grup atau 4 grup. Nah, masing-masing grup itu sehari cuman online sekitar 1 jam. Jadi 30 menit mereka online, kemudian istirahat 10 menit, kemudian sesi kedua. Nah, belum lanjut ke grup kedua. Juga sama, terus ke grup ketiga. Setelah makan siang, istirahat siang, kami ada kelas review. Jadi anak-anak yang paginya materinya masih belum paham, mereka bisa ikut kelas review di siang hari. Jadi selain itu, apalagi yang kami lakukan supaya anak-anak tidak bosan, kami juga untuk anak-anak yang, karena kami juga tiap akhir bulan itu menyiapkan materi untuk diambil orang tua. Orang tua pada akhir bulan untuk dibawa pulang supaya mereka bisa menggunakan materi itu selama sebulan berikutnya. Nah, biasanya kami juga mengundang anak-anak yang
mau hadir datang ke sekolah untuk datang bersama orang tuanya dengan menjalankan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, untuk bisa bertemu dengan guru-gurunya. Jadi memang kami tidak mempertemukan anak dengan anak lain, tidak, tapi minimal anak boleh datang ke sekolah sendiri dengan orang tuanya, bisa bertemu dengan gurunya, bisa melepas kangen sama gurunya, minimal itu. Nah, untuk yang melepas kangen dengan murid-murid yang teman-temannya yang lain, kami juga mengadakan sebulan sekali ada yang namanya combine class. Jadi pada hari itu, khusus hari itu, satu kelas itu bersama, online bersama. Jadi lebih dari 10 anak bisa online bersama, belajar bersama. Nah, itu dari situ mereka bisa bertemu kembali dengan teman-teman sekolahnya. Itu adalah beberapa hal yang kami lakukan. Ya, oke, Erika, bagaimana? Apakah ada pertanyaan lanjutan atau yang lainnya? Enggak. Oke, terima kasih. Ya, memang kita dihadapkan pada kondisi pandemi ini, terkhusus pendidikan usia dini yang sudah dijalani, dilakukan oleh timnya Pak Henok di Rising Star ini, melakukan berbagai macam cara dalam rangka supaya mereka bisa optimal dalam pembelajaran mereka. Dan tentunya memang tidak semudah berhadapan dengan pembelajar dewasa, adult learner, seperti teman-teman ya, yang bisa diajak komunikasi, bisa dua arah. Yang ini merupakan tantangan luar biasa. Justru disinilah kreativitas gurunya ini menjadi ujung tombak ya, Pak Henok ya, kira-kira begitu ya. Yang mana harus menggali ya, dan paling penting juga tentunya adalah menjaga komunikasi ini tidak semudah yang saya Pak Yeri dengan Erika gitu ya, tentunya sangat mudah gitu ya, relatif lebih mudah. Tapi dengan anak-anak ini, nah itu tadi, ini adalah satu keterampilan khusus yang menurut saya itu kalau teman-teman yang ingin bergabung ataupun istilahnya menjadi bagian dari pendidikan usia dini, ini yang tadi Pak Henok sampaikan. Untuk informasi Pak Henok, ternyata alumni bahasa Inggris bisnis itu tidak hanya masuk di bidang ekspor impor, ada juga ternyata yang menjadi guru Pak Henok. Ada guru di pendidikan usia dini, ada yang di SD seperti itu. Jadi teman-teman yang hadir saat ini, ini informasi tambahan bahwa ada beberapa ya, tiap angkatan tuh mesti ada saja yang menjadi pengajar. Nah ini baguslah informasinya, langsung hands-on experience yang diberikan oleh Pak Henok sebagai manajemen Rising Star, terus bagaimana pengelolaan pendidikan usia dini Rising Star ini bisa teman-teman pahami, kira-kira begitu. Jadi memang untuk menjadi seorang guru atau pendidik usia dini ini luar biasa skill yang harus dimiliki. Dan saya yakin Pak Henok ini juga selalu melakukan banyak komunikasi ya. Semua ini ujung tombaknya di komunikasi seperti itu. Ya, baik, untuk yang lainnya ini Pak. Siapa? Oh, Dini. Baik, saya spot dulu. Baik. Pak Anok, saya Dini dari semester 4, izin bertanya. Silakan. Jadi setiap individu, apalagi anak-anak ya, pasti mempunyai kemampuan menyerap sesuatu itu berbeda-beda. Contohnya sekali diterangi ada yang udah paham, atau harus berkali-kali baru paham. Juga setiap individu juga cara untuk memahami sesuatu berbeda-beda. Contohnya dengan audiovisual atau kinestetik atau hanya dengan membaca gitu sudah paham. Nah, karena ini anak-anak pasti pendekatannya lebih susah. Jadi pengajarnya Bapak yang ada di Rising Star ini bagaimana caranya untuk
membuat murid-murid itu paham pelajaran, paham apa yang diperintahkan, seperti itu. Tadi saya mau tambahkan yang dikatakan oleh Pak Yerdi, buat kalian yang mempertimbangkan profesi pendidik setelah lulus nanti, apa istilahnya keuntungan yang kalian dapat? Yang pasti satu adalah kalian adalah pendidik generasi penerus bangsa, karena anak-anak ini boleh dibilang kayak secari kertas yang masih polos putih yang kalian tuliskan isinya untuk kemudian nanti akan dilanjutkan oleh guru-guru SD, SMP dan SMA hingga universitas. Jadi ini adalah pendidikan, sebenarnya guru-guru pendidikan anak usia dini ini adalah orang pertama selain orang tua, orang-orang yang pertama kali selain orang tua yang menorehkan kisah hidup seorang manusia. Satu itu. Kedua, hal yang mungkin yang lebih kalian inginkan, mungkin kalian akan senang mendengarnya, apa manfaat menjadi seorang pendidik? Liburnya banyak. Karena kami terus terang libur tahun ajaran baru itu libur. Kemudian ada libur Natal, nanti sebentar lagi ada libur Lebaran, walaupun tahun ini dikurangi karena masa pandemi. Biasanya kami libur Lebaran itu sekitar 10 sampai 2 minggu, libur Natal sekitar juga 10 sampai 2 minggu, kemudian nanti liburan kenaikan kelas kurang lebih juga 2 minggu. Jadi total dalam setahun itu kurang lebih kami ada 1,5 sampai 2 bulan libur. Yang kalian bisa memanfaatkan untuk melakukan kegiatan lain. Selain tadi yang pertama adalah kalian mendidik seorang generasi penerus bangsa. Nah, nanti pertanyaannya adalah tentunya tiap anak mempunyai kemampuan karakter yang berbeda-beda. Nah, bagaimana guru-guru itu bisa mencapai target pembelajaran yang sudah ditentukan? Itu tentunya banyak sekali cara yang harus mereka dapatkan melalui melakukan pekerjaan ini. Jadi yang mau saya katakan adalah experience matters. Jadi pengalaman mengajar, pengalaman dalam melihat atau menentukan seorang anak ini harus memakai pendekatan apa, itu harus melalui pengalaman. Jadi tidak bisa seseorang itu yang tidak pernah berkutat di dunia ini kemudian langsung bisa masuk ke kelas di 10-20 anak kemudian bisa melakukan pekerjaannya dengan baik kalau dia tidak punya pengalaman. Jadi memang itu butuh pengalaman, dan biasanya kami untuk orang-orang yang belum punya pengalaman, kami biasanya menempatkan mereka sebagai asisten guru. Jadi ada main teacher atau guru utama atau home teacher. Kemudian kami untuk orang-orang yang pengalamannya kurang atau belum, kami biasanya menempatkan sebagai teacher assistant, supaya mereka bisa belajar dari home teacher, mengalami sendiri, berhubungan atau berinteraksi dengan anak-anak itu untuk mendapatkan feelingnya. Nah, setelah itu mereka biasanya setelah selesai kelas akan berdiskusi dengan main teacher-nya untuk sharing apa yang kendala yang mereka alami, apa yang harus dilakukan terhadap anak si A, si B. Kenapa kok si A berlaku begini, si B bisa menangkap dengan cepat, si A kok sepertinya sulit sekali untuk menerima. Itu biasanya akan mendapatkan masukan dari main teacher-nya. Nah, dari situ nanti kemudian kita akan memberikan juga kesempatan kepada teacher assistant, asisten guru untuk praktek kemudian mendapatkan masukan dari main teacher. Jadi ini memang suatu proses yang tidak cepat, tidak instan. Proses yang memakan waktu cukup panjang. Biasanya kami tidak akan langsung menempatkan seorang yang belum punya pengalaman untuk mengajar. Biasanya mereka akan ditempatkan sebagai asisten guru. Gitu kira-kira. Ya. Jelas terjawab, Pak. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. The next question.
Nah, saya di sini melihat ada beberapa wajah dan nama yang merupakan apa namanya mahasiswa apa istilahnya Triple Helix ya. Triple Helix, ya. Jadi saya mau sampaikan salam kangen dari guru-guru. Ya semoga kita bisa segera bertemu secara fisik ya, tidak hanya online. Ya, yang dari Longyin siapa saja? Halo Pak, saya Shenika. Shenika, Nadira. Halo Pak. Saya doakan. Halo Pak, saya Jihan. Ya, tetap sehat, tetap fokus dalam pembelajaran walaupun di masa yang tidak mudah, tapi ini saya yakin akan segera berlalu dan kita bisa kembali beraktivitas normal seperti biasa. Ada pertanyaan? Ya betul. Ya ada 4 orang ya, 4 ya tadi jumlahnya. 3 ya. 3 Pak. Oh 3 mahasiswa. Untuk informasi penerima beasiswa Triple Helix itu dari pemerintah Kota Surabaya yang nantinya akan bergabung bersama tempatnya Pak Enok, Yayasan Longyin. Ya. Oke, yang lainnya silakan. Ada yang lainnya? Mumpung Pak Enok di sini, manajemen dari Rising Stars School dalam konteks komunikasi. Kalau hari pertama kita istilahnya diberikan wawasan praktis terkait dengan international business ya. Hari kedua ini berkaitan dengan pendidikan ya. Pendidikan Pak ya. Mungkin saya ada tambahan satu, saya mau sharing sedikit tentang waktu saya kuliah tahun berapa itu, 92 masuk FE Ubaya, jadi sekitar berapa tahun lalu, 92, 92, oh itu 30 tahun. 30 tahun, iya 30 tahunan Pak. Masa 30 tahun? 92? Iya, 8 ya, 28 ya. Iya, hampir 30 tahun ya. Iya. Nah, pada saat itu terus terang saya juga kuliah di Ubaya, saya juga sangat kaget pada saat itu karena textbook yang digunakan di FE khususnya akuntansi itu dosen-dosen kami mewajibkan dalam tanda kutip menggunakan textbook bahasa Inggris. Saya terus terang sangat stres waktu itu karena saya tidak terbiasa membaca textbook yang begitu tebal, ratusan halaman, bahkan ribuan halaman dalam bahasa Inggris. Tetapi waktu itu saya memaksa diri saya sendiri untuk baca. Walaupun saya tidak mengerti, saya baca. Yang tidak paham saya lihat kamus. Waktu itu kan masih era kamus ya, belum ada era internet waktu itu 1996. Jadi saya paksa diri untuk baca, lihat kamus, akhirnya menjadi terbiasa, menjadi kebiasaan. Nah, saat ini kalian yang mungkin disebut oleh kaum milenial itu sebenarnya sangat beruntung dengan adanya era internet yang boleh dibilang apapun yang kalian ingin cari, yang kalian ingin tahu, itu semua ada di internet. Kalian tinggal search, boleh dibilang hampir semua itu ada. Itu tentunya sangat bagus, sangat membantu dalam pembelajaran bahasa Inggris. Terutama kalau mau dispesifikan bahasa Inggris bisnis. Bahasa Inggris sekarang kalian mau dengar tadi yang seperti di awal saya akan sampaikan, kalian mau mendengar British English, American English, whatever English yang kalian mau dengar, kalian bisa cari di YouTube. Betul ya? Itu kalian bisa dengar. Kalian mau belajar membaca begitu banyak artikel, laporan, tulisan yang bermutu yang ada di internet, yang kalian dengan mudah bisa dapatkan tanpa mungkin membayar. Kalian cukup bayar aksesnya aja, kuotanya saja. Ini sangat bermanfaat, sangat betul. Jadi kalian harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk pembelajaran kalian. Itu mungkin
penutup dari saya kalau memang tidak ada pertanyaan. Ya, oke. Gimana dari teman-teman? Apakah sudah cukup? Atau masih ada pertanyaan? Tanya Pak. Oh, Alia. Oke, sebentar. Saya spotlight dulu supaya wajahnya itu ya. Iya. Silakan. Bagaimana cara memotivasi pengajar agar tetap semangat dan sabar menghadapi murid-murid yang masih kecil? Ya, memang saya harus jujur bahwa tidak pendidikan atau pengajaran anak usia dini ini untuk semua orang, tidak, memang tidak, karena tidak mudah. Yang tadi seperti disebutkan Pak Yadi adalah kadang mereka itu belum bisa mengerti apa yang kita katakan. Jadi kita berkata sesuatu, apalagi dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja mereka belum mengerti secara 100% ya, apalagi dalam bahasa Inggris, bahasa Mandarin, tidak mudah. Tetapi itu membutuhkan suatu kasih sayang. Yang saya mau katakan adalah guru-guru kami melalui sebuah proses itu harus bisa mempunyai satu cinta kasih atau kasih sayang kepada anak-anaknya, bermula dari situ. Tapi kalau mereka tidak mempunyai kasih sayang terhadap anak-anak, itu sulit untuk bisa mengerjakan pekerjaan ini. Karena kita tadi yang saya sampaikan, mereka itu berusaha berkomunikasi, berinteraksi dengan manusia-manusia yang belum bisa berkomunikasi secara menggunakan bahasa yang manusia dewasa lakukan, ya. Jadi harus menunjukkan mungkin melalui body language, melalui pelukan, melalui sentuhan, melalui nada bicara yang lembut, ya. Yang itu mungkin tidak semua orang bisa lakukan. Jadi memang kami melakukan penyaringan atau melakukan pemfilteran pemilihan guru secara ketat untuk bisa bergabung dengan tim kami. Dan biasanya kalau memang yang bersangkutan itu tidak cocok, itu kelihatan dalam waktu berapa bulan atau mungkin tidak sampai 1 tahun ajaran, mereka sendiri yang nggak tahan. Walaupun awalnya pada saat interview mereka bilang, oh saya cinta anak kecil, ya cinta anak kecil, tapi anak siapa itu? Itu biasanya keponakan. Ya memang kan kita ketemunya pada saat lucu-lucunya, pada saat bukan menangis, pada saat bukan merengek, bukan pada saat nakal. Makanya kita bisa sayang. Tapi pada saat mereka merengek, menangis, bisa menendang-nendang orang, bisa meronta, apakah kita tetap bisa sayang? Itu pertanyaan. Ini yaitu catatan penting ini ya. Jadi bagi calon-calon pendidik usia dini gitu ya. Tadi perlu garis bawahi. Saya suka anak kecil ya. Sukanya pada kondisi apa ya Pak Eno? Iya. Kondisi ya nurut, lucu-lucunya ya oke lah. Tetapi tantangannya pendidik usia dini ini adalah yaitu tadi pada saat rewel, pada saat lagi tidak mood ya, moodnya jelek, sementara harus memberikan pengajaran. Nah itu memang butuh skill khusus yang di awal Pak Henok tadi beri poin bahwa jika belum berpengalaman biasanya ada pendampingan dulu ya Pak Henok ya, untuk melihat bagaimana menghandle. Nanti lama-kelamaan itu bisa menjadi sebuah keterampilan yang Anda bisa praktekkan. Ya, kayaknya wajahnya Alia ini yang wajah penuh kasih ini kayaknya. Ya, baik. Cukup? Apakah Alia ada tambahan lagi? Cukup Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik. Bagaimana yang lainnya? Apakah sudah cukup dengan sharing praktis yang diberikan Pak Henok? Sudah? Ada lagi? Baik, ya. Saya kira sudah cukup untuk sesi hari ini, sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Henok Pradana
sebagai manajemen Rising Star Preschool ya, dan juga dari Yayasan Preschool, Rising Star Preschool. Jadi teman-teman ini juga minta informasi Rising Star Preschool ini adalah salah satu seperti yang sudah disampaikan Pak Henok, ini orang yayasannya atau manajemennya orang yang lemah lembut ya, artinya memang istilahnya menseleksi guru-guru yang bisa menghandle tidak hanya mereka pada saat kondisi enak, tetapi juga bagaimana pada saat kondisi yang tidak enak itu bisa dihandle oleh guru. Jadi pilihan guru-guru yang dipilih oleh Pak Henok adalah guru-guru pilihan, termasuk 4 anak ini ya, kayak Nadira, Sinantia, ini calon-calon ini ya, calon-calon ibu yang luar biasa nih. Baik, terima kasih untuk Pak Henok sekali lagi untuk waktu dan sharing praktisnya, dan juga kepada semua rekan-rekan, dan juga mungkin ada non jurusan bahasa Inggris yang bergabung, mudah-mudahan juga bermanfaat. Hari ini adalah hari kedua untuk pekan kuliah tamu. Kita masih ada Rabu, Kamis, dan Jumat. Besok Rabu dengan Ibu Mimin ya, Ibu Mimin dari Hotel Haris ya, akan sharing praktis dari Hotel Haris. Dan kemudian hari Kamis itu dengan Ibu Evi dari PT UBS. PT UBS ini perusahaan emas. Dan yang terakhir hari Jumat dengan Ibu Yuli Kartikawati dari DB Center Jerman. Jadi tentunya berbeda-beda topik.